Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih bergabung dengan channel IBMW dengan pembahasan manajemen keuangan MKU dengan topik perilaku biaya untuk pengambilan keputusan bagian 2 pada sesi 9. Sesi ini merupakan lanjutan dari perilaku biaya untuk pengambilan keputusan bagian 1. Kita mulai sesi ini dengan metode analisis biaya semi-variable. Selamat mengikuti. Metode analisis biaya semi-variable kita mulai dengan metode titik tertinggi, titik terendah. Pendekatan titik tertinggi terendah merupakan pendekatan paling sederhana untuk menentukan biaya tetap dan variabel dari biaya semi-variable. Metode ini diterapkan untuk dapat memperakirakan besaran biaya tetap dan variabel untuk suatu transaksi. Misalnya, manajemen ingin mengetahui besaran biaya tetap dan variabel untuk transaksi pemeliharaan yang terjadi pada periode tertentu. Langkah-langkah dalam menentukan besaran biaya tetap dan variabel untuk transaksi biaya pemeliharaan sebagai berikut. A. Tentukan periode, dalam hal ini bulan, dengan jumlah transaksi yang paling tinggi dan paling rendah untuk tahun yang dianalisis. B. Hitung selisih biaya yang terjadi antara biaya yang tertinggi dengan terendah. C. Bagi selisih biaya pada butir B di atas dengan volume bisnis, misalnya dengan jumlah kamar yang terjual yang terjadi. D. Hitung jumlah biaya variabel hasil pada C di atas dengan mengalihkan dengan jumlah kamar yang terjual. E. Biaya tetap didapat dengan mengurangkan biaya semi-variabel, yaitu biaya pemeliharaan, dengan biaya variabel yang didapat pada butir D di atas. F. Uji hasil pada butir E dengan hasil pada volume tertinggi untuk biaya variabel, yaitu langkah-langkah untuk menentukan biaya variabel pada aktivitas tertinggi sama dengan langkah butir A sampai dengan E di atas. Kita lihat metode analisis biaya semi-variable dari bulan Januari sampai dengan Desember. Kita lihat pada bulan Januari biaya pemeliharaan sebesar 24.800.000, kamar terjual 3.720. Februari biaya pemeliharaan 24.400.000, kamar terjual 3.640. Demikian selanjutnya sampai dengan bulan Desember sebesar 23.600.000 untuk biaya pemeliharaan dan kamar terjual sebesar 2.660. Pada slide di atas disajikan biaya pemeliharaan bulanan tahun 2000X. A. Biaya tertinggi terjadi pada Agustus dan terendah pada Desember. Kita lihat bulan Agustus biaya pemeliharaan sebesar 34.400.000. Kamar terjual 5.600. Desember biaya pemeliharaan sebesar 23.600.000. Kamar terjual 2.660. Dengan demikian selisih biaya pemeliharaan sebesar 10.600.000. Selisih kamar terjual sebesar 2.940. B. Biaya variabel per kamar sama dengan 10.800.000 dibagi 2.940 sama dengan 3.673,47. Nah, arti dari hasil ini yaitu tambahan setiap kamar yang terjual akan menyerap biaya variabel sebesar Rp3.673,47. C. Biaya variabel untuk Desember sama dengan 2.660 kali 3.673,47 sama dengan 9.771.430 rupiah. Biaya tetap untuk Desember sama dengan 23.600.000
dikurangi 9.771.430 sama dengan 13.828.570. E. Uji hasil pada butir di atas dengan hasil untuk Agustus. Volume tertinggi. Biaya variabel sama dengan 5.600 kali 3.673,47 sama dengan 20.571.432. Biaya tetap sama dengan 34.400.000 dikurangi 20.571.432 sama dengan 13.828.568. Bandingkan hasil butir D dengan butir E di atas. Selisih biaya tetap sebesar 2 didapat dari 13.828.570 dikurangi 13.828.568 rupiah merupakan selisih yang tidak berarti untuk periode sebulan. F. Biaya tetap setahun menjadi 13.828.570 kali 12 sama dengan 165.942.840. G. Biaya variabel setahun sama dengan 340.800.000 dikurangi 165.942.840 sama dengan 174.857.160. Metode titik tertinggi terendah merupakan cara yang sederhana untuk dapat menghitung biaya variabel dan biaya tetap untuk satu periode. Metode ini dapat menghasilkan penghitungan yang kurang tepat karena periode tertinggi dan terendah berbeda secara tidak berarti. Kita lanjutkan dengan metode selanjutnya yaitu analisis regresi. Metode ini merupakan metode statistik untuk mengestimasi biaya variabel yang terjadi. Dengan metode ini diasumsikan terjadi hubungan yang linier atau garis lurus biaya pemeliharaan sebagai variabel dependen dengan jumlah kamar terjual sebagai variabel independen. Model garis lurus yang diterapkan adalah Y sama dengan A plus BX plus epsilon. Pada model tersebut, Y adalah biaya pemeliharaan, A adalah untuk biaya tetap, B merupakan lereng atau tangen biaya variabel, dan X merupakan jumlah kamar terjual. Epsilon sama dengan error term. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan, yaitu Y, merupakan penjumlahan dari biaya tetap, yaitu A, dengan biaya variabel per kamar, yaitu B, kali jumlah kamar terjual, yaitu X. Metode selanjutnya adalah dengan program paket statistik yang akan sangat mudah didapat untuk estimasi A dan B. Secara manual, A dapat diestimasi dengan formula berikut. Biaya tetap atau A sama dengan sigma Y kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kali sigma XY dibagi N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Dengan formulah di atas dapat diestimasi besaran A dengan data hipotetis pada tabel berikut. Kita lihat pada tabel ini, pada Januari biaya pemeliharaan atau Y sebesar 24.800.000, kamar terjual 3.720. Kemudian X kuadrat yang merupakan kuadrat dari kamar terjual sebesar 13.838.400, sedangkan XY yang merupakan perkalian antara biaya pemeliharaan dan kamar terjual sebesar 92.256.000.000. Kemudian pada Februari, biaya pemeliharaan atau Y sebesar 24.400.000, kamar terjual atau X sebesar 3.640,
X kuadrat sebesar 13.249.600, sedangkan perkalian antara XY sebesar 88.816 juta. Demikian selanjutnya sampai dengan bulan Desember, yang selanjutnya di total semua angka-angka yang ada pada kolom yang ada pada kolom pemeliharaan, kamar terjual, X kuadrat dan XY. Dengan menerapkan formula di atas untuk menentukan biaya tetap, yaitu A, didapat bahwa biaya tetap per bulan untuk pemeliharaan sebesar 10.878.293,59. Biaya tetap setahun menjadi 130.539.523 didapat dari 12 kali 10.878.293,59. Besaran biaya variabel untuk setiap kamar, yaitu B, dengan menerapkan formula Y sama dengan BX sebesar 4.043,47. Silakan mengikuti lanjutan topik ini pada perilaku biaya untuk pengambilan keputusan bagian 3.